Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D kelas PSTID dan kelompok kecilnya yaitu kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang kami dapat dari hasil praktikum teknik digital pada judul kombinasi logika. Di sini kami beranggotakan kelompok dengan saya Muhammad Abdul Ghani Muktikasano, NPM 2515061 Saya Muhammad Lutfi dengan NPM 2515061 Saya Royce Abdul Aziz dengan NPM 251506106. Saya Safira Permata Putri dengan NPM 255506109. Saya Raffi Askal Hafiz dengan NPM 25150061083. Oke, di sini ada yaitu pengertian tentang kombinasi logika. Kombinasi logika adalah rangkaian digital yang menghasilkan keluaran output berdasarkan kombinasi dari keadaan masukan input yang diberikan pada saat itu juga, tanpa ada unsur penyimpanan atau memori di dalamnya. Dengan kata lain, output dari rangkaian kombinasi logika hanya bergantung pada kondisi input yang sedang aktif dan tidak dipengaruhi oleh kondisi input sebelumnya. Di sini ada contoh dari gerbang logika. Gerbang logika dasar itu ada gerbang AND, gerbang NOT, dan gerbang OR. Ya, di sini ada juga gerbang logika universal dan eksklusif. Dari gerbang universalnya sendiri ada gerbang NAND dan gerbang NOR, yaitu gabungan dari AND dan OR, dan yaitu ada gerbang logika eksklusif, yaitu ada gerbang contohnya adalah XOR dan gerbang XNOR. Di sini adalah contoh gerbangnya, bentukan. Oke, yang pertama itu di sini ada gerbang N. Kedua masukan harus benar agar keluarannya benar. Gerbang N ini dilambangkan dengan perkalian. Jadi inputannya, jika kita masukkan 0 dan inputan A kita masukkan 0, inputan B 0, maka hasilnya 0, karena 0 kali 0 itu 0. Yaitu contoh lagi ada jika yang masukkan 0 inputannya, yang B 1, hasilnya tetap 0 karena perkalian dia. Begitu juga ini 1 kali 0 hasilnya 0. Jika 1 ketemu 1 maka hasilnya 1. Itu gerbang N sendiri. Di sini ada gerbang OR. Dia dilambangkan dengan tanda plus. Hanya satu yang perlu benar agar keluarannya benar. Inputannya jika A 0, B 0, outputnya 0. Jika A 0, B 1, outputnya 1. Jika A 1, B 0, maka outputnya adalah 1. Jika 1 dan 1, outputnya adalah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang NOT. NOT ini adalah kebalikannya. Misalkan inputnya adalah 0, maka dia bakal outputnya 1. Kalau outputnya 1, maka dia 0, karena dia kebalikan. NAND itu adalah kebalikan dari AND. Maka AND itu 00, outputnya 1. Kalau di AND itu outputnya 0. Di sini NAND 0, outputnya 0, 1, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, maka jika input 1, 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, 1, maka outputnya 0. Nah, untuk NOR itu kebalikan dari OR. Jika di OR itu 00, outputnya 0, maka di NOR itu inputnya 00, outputnya 1. Jika outputnya 01, maka outputnya 0. Jika inputnya 10, maka outputnya 0. Jika inputnya 11, maka dia outputnya 0. Nah, di XOR itu jika keduanya sama, maka outputnya 0. Jika salah satunya benar, maka outputnya 1. Misalkan inputnya 00, maka outputnya 0. Jika inputnya 01, maka outputnya 1, dan seterusnya. Nah,
Untuk gerbang XNOR itu kebalikan dari XOR. Jika XOR kan salah satunya benar, maka dia inputnya 1. Nah, kalau di XNOR itu jika keduanya benar, maka outputnya 1. Jika salah satunya benar, maka dia outputnya 0 dan seterusnya. Jadi di sini yang pertama ada IC 7408. Ini adalah IC yang berisi 4 gerbang N di dalam satu chip. Jadi tiap gerbang N itu punya 2 input dan juga 1 output. Di gambar juga bisa dilihat pada pin 14 itu adalah VCC. Lalu di pin ke-7 itu ada ground. Selanjutnya ada IC 7432. IC ini berisi 4 gerbang OR sama kayak 7408. Gerbang ini juga punya 2 input dan juga 1 output. Pin 14 adalah VCC dan juga pin 7 adalah ground. Nah, selanjutnya ada datasheet 7404. Isinya 6 gerbang NOT atau disebut juga inverter. Masing-masing punya 1 input dan juga 1 output. Lalu selanjutnya ada datasheet 7400, yaitu gerbang NAND. Berisi 4 gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah balikan dari gerbang N, yaitu NOT N. Berisi tiap gerbang itu punya 2 input dan juga 1 output. Ada. Oke, kemudian selanjutnya ada gerbang NOR, yaitu gerbang yang memiliki 4 gerbang NOR dengan masing-masing 2 input. Tegangan standarnya yaitu berada di 5 volt. Kemudian output yang digunakan yaitu output akan true jika kedua input false. Kemudian selanjutnya ada XNOR. XNOR ini adalah IC dengan 4 gerbang XNOR dan membutuhkan resistor pull up pada output. Tegangan operasi masih berada di 5 volt dan output dapat disambungkan ke level tegangan lebih tinggi melalui pull up. Kemudian selanjutnya ada datasheet IC 7486, yaitu IC yang menggunakan input gerbang dari XOR dan output sudah TTL kompatibel. Dia tidak membutuhkan pull up seperti gerbang XNOR sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen yang ada di dalam breadboard, yaitu yang pertama ada power supply. Yaitu power supply ini adalah sebuah rangkaian yang dapat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Lalu ada komponen selanjutnya yaitu IC. IC itu adalah singkatan dari Integrated Circuit atau biasa disebut juga chip atau microchip. Ini adalah perangkat elektronik yang terdiri dari ribuan hingga jutaan komponen kecil. IC ini berfungsi sebagai otak, di mana dia melakukan penguatan sinyal, penghitungan, hingga pemrosesan data seperti mikrokontroler. Lalu selanjutnya, itu ada switch atau saklar. Switch ini gunanya untuk membuka dan menutup sirkuit, sehingga kita bisa mengendalikan aliran arus listrik. Untuk seperti yang ada pada gambar yang tertera, itu akan bernilai 0, 1 sampai 8 itu akan bernilai 0 ketika resistor kita taruh di ground atau biasa disebut juga pull down. Lalu selanjutnya itu ada resistor. Resistor ini komponen pasif ya, yang berfungsi menghambat arusan listrik dalam sirkuit. Jadi ketika resistor digunakan ini fungsinya untuk melindungi komponen sensitif seperti LED dari arus berlebih agar tidak overheat ya.
Lalu selanjutnya LED atau light emitting diode. Jadi ini adalah semikonduktor yang memancarkan visual cahaya. Jadi output visualnya itu cahaya. Yang cahaya ini adalah indikator status atau sumber cahaya yang menunjukkan bahwasannya ini 0 atau 1. Lanjut. Lalu yang terakhir itu ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen yang ada di breadboard kita. Jadi kabel jumper ini memungkinkan kita membuat sirkuit tanpa perlu disolder dengan adanya konektor di ujungnya. Gitu. Sekian dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Askar Hafiz dengan NPM 2515061083. Jadi di sini saya bakal menjelaskan kesalahan yang telah dibuat pada percobaan kedua pada saat di lab kemarin. Bisa dilihat pada video. Di situ kelompok kami telah memasukkan komponen-komponen seperti switch, kabel jumper, gerbang N, gerbang OR, dan juga resistor. Oke, kita langsung lanjut ke bagian akhirnya saja. Oke, jadi di sini kesalahan yang pertama pada breadboard ini adalah resistor yang terhubung ke LED itu resistornya tidak terhubung ke ground. Lalu kesalahan yang kedua pada VCC yang terhubung ke gerbang N dan juga gerbang OR itu tidak terhubung ke jalur positif, tetapi malah terhubung ke jalur negatif, yaitu malah ground, harusnya ke VCC. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Permata Putri dengan NPM 25550610009. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian percobaan 2 pada Tinkercad. Sebelumnya, teman saya telah menjelaskan tentang komponen yang ada pada breadboard. Karena sebelumnya saat saya membuat video di lab, percobaan rangkaian 2 itu tidak hidup atau salah. Jadi saya mencoba menjelaskan kembali pada percobaan 2 di Tinkercad. Yang pertama di sini pada rangkaian percobaan 2 itu ada input 3. Yang pertama yang A, ini input ke 1B. Ini yang A, yang kabel jumper warna kuning dari A, 1A ke 1B pada N. Setelah A dihubungkan, kita selanjutnya ke input B. Di input B ini kabel jumper warna merah, kita hubungkan ke 1A pada gerbang OR. Selanjutnya yang C, kita hubungkan ini kabel jumper warna hijau ke 1B pada gerbang OR. Setelah itu, setelah kita gerbang ini, input ini, input B dan C kita hubungkan ke 2B. Outputnya kita hubungkan ke gerbang B. Ini kabel jumper warna biru pada input 1 yaitu gerbang OR, kita hubungkan ke 1B. Nih, inputnya pada kabel jumper warna biru input 1 ke input 1B yang ini. Kalau sudah semua, untuk gerbang N 1B ini kita
hubungkan ke outputnya. Nih, outputnya itu kabel jumper warna ungu. Pada output 1, karena ini output 1 kita hubungkan ke LED-nya. Ini resistornya. Kita hubungkan. Setelah itu kita start simulasi. Di sini dia kalau 010 hasilnya outputnya adalah 0. Nih, dia bakal tidak hidup. Kalau 010 dia bakal tidak hidup juga. Untuk yang selanjutnya 011 maka dia tidak hidup juga karena dia outputnya 0. Setelah itu 100 maka dia tidak hidup karena outputnya 0. 101 selanjutnya 101 maka dia outputnya 1 atau hidup. Oke, selanjutnya kita lihat di logik ininya 110 maka dia 110 maka dia tetap hidup karena outputnya 1. 111 kita lihat di percobaannya 111 sini dia tetap hidup karena outputnya adalah 0. Seperti ini, saya telah menjelaskan tentang rangkaian percobaan dan mengecek kembali di tabel logikanya, dan ini sebuah rangkaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah percobaan untuk merangkai sebuah sistem menggunakan gerbang logika yang akan kita bangun di dalam sebuah papan breadboard. Kemudian di sini kita menyiapkan komponen-komponennya, yaitu ada jumper, kemudian ada resistor, kemudian ada LED-nya sebagai media outputnya. Oke, kemudian di sini kita lanjut untuk merangkai komponen-komponennya ke atas breadboardnya ya. Jadi di sini kita memasang kabel jumpernya, dimana di sini kita pertama memasang dua kabel jumper, yang dimana di sini berfungsi sebagai ground dan VCC-nya. Kemudian kita lanjut untuk memasang IC-nya, yang dimana di sini kita menggunakan IC dari gerbang logika N dan gerbang logika OR. Jadi di sini kita hanya menggunakan dua gerbang logika. Kemudian di sini kita lanjut untuk melakukan pemasangan switch. Switch ini berfungsi agar kita dapat memasukkan input yang nantinya bakal diproses oleh IC-nya. Oke, kemudian lanjut di sini kita melakukan beberapa penyesuaian. Kemudian kita memasang kabel jumper lagi di sini
untuk menghubungkan arus ground dan VCC-nya. Kemudian di sini kita lanjut memasang sebuah resistor, yang dimana resistor ini pull down ya. Ini berfungsi agar arusnya itu tidak berjalan terus ya. Jadi arusnya itu nggak masuk terus. Makanya kita menggunakan resistor di dekat switch. Kita menggunakan total 4 resistor ya di sini. Jadi kita melakukan pemasangan dulu di sini. Oke, kemudian di sini juga dilakukan lagi pemasangan sebuah kabel jumper ya. Oke, bisa kita lihat di situ resistornya. Oke, di sini dipasang lagi sebuah kabel jumper. Jadi ini berfungsi untuk menghubungkan antara ground dan VCC-nya ke dalam sirkuit satunya, sirkuit di area IC dan switch. Kemudian kita sama seperti tadi, kita pasang kabel jumper lagi seperti yang sebelumnya. Oke, di sini kita sudah memasang kembali kabel jumper yang berfungsi agar buat input yang kita masukkan ke dalam switch. Jadi dari switch itu kita hubungkan melalui kabel jumper. Oke, kemudian kita hubungkan ke dalam IC yang pertama. Kemudian di situ juga sebelumnya kita melakukan pemasangan LED-nya sebanyak dua buah ya. Kemudian di bawah LED itu ada sebuah resistornya ya. Kemudian di sini kita melakukan pemasangan kabel jumper lagi buat input yang kita hubungkan ke IC-nya. Oke, tadi resistor yang di ujung itu kita pasang sebanyak 2 buah ya. Oke, kemudian lagi kita akan menghubungkan kabel jumper dari switch ya. Di sini kita hubungkan ke IC lagi, namun kali ini di IC yang kedua. Oke, kemudian lanjut di sini kita masih melakukan beberapa penyesuaian. Jadi di sini kita masih melakukan beberapa perubahan gitu terhadap jalur dari kabel jumper, karena sebelumnya ada beberapa kesalahan. Jadi ini sebelumnya itu ada kesalahan berupa salah jalur antara kabel jumper yang dari switch kemudian dengan kabel jumper yang kita pasangkan ke IC-nya, jadi tidak sesuai dengan skema yang ada pada Proteus yang kita bikin. Jadi di sini kita masih melakukan beberapa perbaikan ya, masih mencoba untuk memperbaiki. Oke, jadi di sini saya dan teman-teman kelompok saya masih melakukan diskusi tentang bagaimana skema yang benar ya gitu. Jadi mungkin memang kami di sini sempat kebingungan. Kemudian di sini kami masih melakukan diskusi yang dimana masih mencoba untuk merubah posisi dari kabel jumper agar sesuai dengan skema yang kita buat di Proteus. Oke, jadi karena kira mungkin
waktunya yang memang terbatas, jadi sangat disayangkan bahwa pada percobaan kali ini kami gagal untuk membuat skema yang telah kita buat di Proteus. Jadi mungkin kita akan lanjut untuk membuat skemanya di dalam software Tinkercad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosli Abdul Aziz dengan NPM 251506106. Di sini saya akan membenarkan dan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang ada di sesi sebelumnya yang sudah dijelaskan teman saya. Jadi ini adalah rangkaian yang benar dari percobaan keempat. Dari sesi sebelumnya, teman saya udah ngejelasin tentang apa-apa aja komponen yang dipasang di breadboard. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang inputan dan output, karena itu yang di sesi teman saya jelasin tadi yang salah. Jadi saya udah buat percobaan keempat di Tinkercad. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu yang ini, N yang pertama. Kita kerjainnya satu-satu gerbang logika yang pertama di Tinkercad ini. Untuk kabel jumper inputan 1 itu saya pakai warna kuning, yang kedua itu saya pakai warna ungu, yang ketiga itu saya pakai warna hitam. Lalu output dari N saya pakai warna oranye, dan output dari OR saya pakai warna turquoise. Itulah pokoknya. Lalu yang pertama, seperti yang dilihat, ini masuk inputan pertama ini dari inputan yang kedua dan ketiga. Itu kabel jumpernya yang ini. Yang ini. Ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Lalu selanjutnya yang OR U2A ini inputannya berasal dari input 2 dan input 1. Jadi yang ini, yang kuning yang ini, dan ungu yang ini. Lalu nanti kita kerjain yang ini. Inputan pertamanya itu output dari U1A untuk U2B, dan inputan keduanya itu berasal dari 1. Jadi yang ini itu yang dari satunya, yang ini adalah output dari U1A, yang nanti outputnya langsung yang mana outputnya nanti langsung ke sini, ke LED yang pertama. Lalu rangkaian kita jelasin yang gerbang logika U2C. Ini OR. Itu dua input yang dimasukkan adalah dari inputan pertama. Ini titiknya ketemu ke sini, dan dari 3. Jadi yang kita masukin ke sini itu saya ambil dari atas. Ini yang kuning yang pertama, dan yang ketiga yang ini, yang akhirnya dia ngeluarin output yang dimana outputnya nanti masuk ke U1B. Ini output yang saya maksud tadi, dia masuk ke input 3B, input
dari U1B, dan yang inputan kedua itu adalah output dari U2C yang ini, yang akhirnya nanti U1B ini menghasilkan output ke LED kedua. Langsung aja kita coba, kita lihat dulu tabel kebenarannya di sini. Lalu kita coba kita start simulation dan kita coba 000, dia bakal ngasilin 00 juga, berarti lampunya nggak ada yang hidup. 001 A0 B0 C1 berarti yang ketiga itu dia tetap mati. Lalu A0 B1 C0 kita coba lagi, dia tetap mati. Ya benar, karena di sininya emang 0. Lalu yang hidup itu adalah 011, berarti satunya 0, 2 dan 3 nya 1. Nah, dia baru nyala, dia menghasilkan output 11, di mana LED yang pertama itu hidup dan LED yang kedua juga hidup. Lalu selanjutnya itu ada 100, kita tes 100, dia tetap hidup ya, benar kayak tabel kebenarannya. Lalu 101 masih tetap hidup seperti tabel kebenarannya. 110 masih tetap hidup juga seperti tabel kebenaran, dan 111 masih tetap hidup juga. Jadi ini adalah rangkaian yang sebenarnya harus dibuat. Jadi ini adalah rangkaian benar dari percobaan 4, di mana teman saya Lutfi menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di breadboard, tapi itu masih salah rangkaiannya, dan ini adalah rangkaian yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.